Halo semua, apa kabar? Jadi kali ini gue mau bahas mechanical keyboard dari Pressplay, yaitu Apollo 61 Lite. Keyboard ini sebenarnya udah dirilis bulan April yang lalu, tapi masih menarik banget buat gue bahas. Dan Pressplay sebenarnya udah melakukan beberapa kali iterasi di Apollo series ini, mulai dari Apollo 61 V2, Apollo 61 Lightyear Edition, dan saat ini Apollo 61 Lite. Meskipun namanya ada Lite-nya, tapi menurut gue sih nggak light-light banget fiturnya. Kecuali di bagian koneksinya yang hanya bisa pakai mode wide aja, tapi itu bukan jadi masalah besar buat gua. Saat ini harganya di 499.000 kalau gue cek di Tokopedia. Dan kalau kalian mau beli, gue udah taruh linknya di deskripsi. Kita mulai dengan unboxing keyboardnya. Jadi packagingnya itu menurut gua keren banget desainnya. Dan juga ada detail-detail informasi kayak gini, bikin experience unboxing jadi makin menarik. Di paket pembeliannya, kalian bakal dapetin keyboardnya, USB wire Type-C yang udah braided, keycaps dan switch puller, kartu garansi, dan juga buku manual. Apollo 61 Lite ini ada dua varian warna yang bisa kalian pilih. Ada yang clear white dan smoky black. Keyboard ini juga udah ada RGB per key, dan juga ada indikator RGB di bagian kiri atas ini. Di bagian bawahnya juga udah ada 4 rubber feet yang punya warna yang sama dengan casingnya. Dan juga udah ada 2 level high adjustment, yang juga udah ada rubber feetnya, jadi nggak bikin keyboardnya gerak-gerak di level ketinggian apapun. Keyboard ini udah pakai mounting gasket, yang gasket silikonnya punya warna orange yang bikin keyboard ini makin menarik buat dilihat, khususnya di varian clear white ini. Menurut gua keycapsnya ini udah cakep banget, cherry profile dengan material PBT double shot. Teksturnya enak pas sentuhan sama jari. Paling yang agak kurang di bagian font modifiernya. Ya posisinya di tengah gini agak beda dengan font alphanya, ya tapi ini minor sih. Karena keyboard ini 60%, jadi nggak ada dedicated arrow key-nya. Tapi Pressplay udah setting arrow key-nya di tombol Alt, menu, Control, dan slash tanda tanya ini. Tapi emang agak ribet kalau mau pakai fungsi asli dari tombolnya. Karena kalian perlu tekan juga tombol Fn dan Shift kiri, khususnya untuk tanda tanya. Tapi semua itu bisa teratasi karena keyboard ini udah support VIA. Jadi kalian bisa atur ulang semua key sesuai dengan preferensi kalian sendiri. Switch-nya itu keluar dari Pressplay sendiri, dengan pilihan tactile dan linear. Untuk yang tactile itu namanya Salmon dan linear itu Ivory White. Switch-nya menurut gua oke aja, smooth dan enteng buat dipakai ketik. Dan kalau kalian mau ganti juga udah gampang banget karena PCB-nya juga udah support hot swappable 5 pin south facing. Jadi cabut dan pasang itu udah gampang banget. Plate-nya pakai polycarbonate yang juga udah ada flex cut-nya cukup banyak. PCB-nya pun udah ada flex cut-nya. Jadi udah flex dan soft banget kalau ditekan-tekan kayak gini. Stabilizer-nya udah di pre-loop, jadi nggak ada rattle sama sekali. Dan konfigurasi bawahnya itu pakai tipe plate mount stabilizer. Meskipun PCB-nya itu udah support untuk pakai tipe screw-in stabilizer. Untuk foamnya udah lengkap banget, ada case foam, PCB foam, dan switch pad. Udah pakai daughterboard juga, jadi sistem gasketnya itu bisa bekerja lebih maksimal lagi, bukan gimmick aja. Karakter suaranya yang dihasilkan menurut gue ini lebih ke clacky, meskipun bukan yang bacot banget. Dan memang kebetulan gue lebih suka suara clacky yang kayak gini, karena rata-rata keyboard yang selama ini gue build juga suaranya clacky. Dan buat detail suaranya kayak gini. Jadi kesimpulannya menurut gua, ini adalah keyboard 60% yang bagus dan rekomendasi banget di price point 499.000 kalau dibandingkan dengan keyboard sejenis saat ini yang ada di pasaran. Karena udah support VIA, udah gasket mount, plate dan PCB-nya pun udah flex cut, keycaps-nya juga udah oke banget dan udah cherry profile. Switch-nya cukup oke dan desainnya udah cakep banget. So gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada pertanyaan atau mau sharing tentang Apollo 61 Lite ini juga bisa kalian tulis di kolom komentar. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir, dan thank you juga buat Pressplay yang udah pinjemin keyboardnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.